pada perkuliahan minggu lalu untuk Zoom meetingnya kita selang-seling, dan pada hari ini kita mata kuliah hukum acara petun. Lalu kita hukum acara perdata. Nah, nantinya ada materinya yang melalui video record dan ada yang melalui Zoom meeting, kan demikian. Untuk video-video pembelajaran maupun nantinya bahan perkuliahan bisa dilihat di e-learning. Ya kan saya upload. Mudah-mudahan sebelum berakhir perkuliahan sudah muncul semuanya di e-learning. Baik, nah di dalam hukum acara di Indonesia yang umum kita kenal ada hukum acara pidana dan ada hukum acara perdata. Ya kan? Nah, ada pula hukum acara yang tersendiri diatur yang mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun 86 diciptakanlah sebuah hukum acara yang bertujuan untuk meneliti ataupun memeriksa apakah kebijakan-kebijakan ataupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara telah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal ini tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku, maka perlulah diuji setiap keputusan tersebut supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Lahirlah dia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara. Kalau kita lihat daripada definisi hukum acara peraturan atau peradilan tata usaha negara adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana prosedur atau tata cara perlengkapan tata negara atau tata usaha negara melaksanakan tugasnya dalam menjalankan tugasnya guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Nanti saya katakan, supaya menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang merasa dirugikan akibat suatu kebijakan ataupun keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat
maka perlulah adanya hukum acara ini. Dalam negara hukum yang modern, akan terjadi peningkatan peran pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Pemerintah diharapkan dapat lebih berperan dalam mewujudkan keadilan dan dapat membela rakyat yang lemah, terutama melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya dibentuk peradilan tata usaha negara. Hal ini juga salah satu wujud dari prinsip negara hukum yang Rechtsstaat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, artinya apabila kita lihat makna dari sebuah demokrasi, apa itu? Demokrasi. Ada yang ingat? Demos dan kratos, kan gitu dia. Demokrasi. Itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya kan? Nah, makanya pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan ataupun keputusan harus mencerminkan yaitu keadilan bagi seluruh rakyat yang merasa dizolimi ataupun dirugikan akibat dari kesewenang-wenangan penguasa. Nah, maka perlu adanya suatu lembaga yudikatif yang menguji ataupun menilai apakah prosedur atau tata cara yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh pejabat atau badan tata usaha negara ini dalam melaksanakan tugasnya, apakah telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan atau tidak. Nah, inilah yang menjadi latar belakang lahirnya peradilan tata usaha negara. Jadi lebih kurang sudah 36 tahun peradilan tata usaha negara itu terbentuk hukum acaranya, ya kan? Yang sudah mengalami 2 kali perubahan. Di tahun 2004, Undang nomor 5 dan Undang nomor saya lupa. Yang terakhir di tahun 2009. Nah, tujuan membentukkan peradilan tata usaha negara adalah yang pertama memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Nah, ini sesuai dengan apa tadi, amanat
Oke, nggak apa-apa, Desi. Baterai tinggal 20%, berarti lagi di jalan. Ya, yang penting sudah ada muncul. Ya. Tapi kalau semuanya live, ya terpaksa saya harus live juga ya. Jadi maknanya tadi memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama sesuai dengan amanat Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau dia yang bersumber dari hak individu adalah persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada perbedaan, misalnya karena dia bukan pejabat, dia bukan memiliki kolega, nah sehingga apapun bisa dilakukan tindakan hukum sesuka hati terhadap yang bersangkutan. Nah, inilah yang tidak dibenarkan dalam hukum kita. Dua tujuan di atas merupakan keterangan pemerintah di hadapan sidang paripurna DPR RI mengenai RUU Petun tanggal 29 April tahun 1986. Tujuan tersebut kemudian dicantumkan dalam penjelasan umum angka ke-1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Dua tujuan tersebut yang terpenting adalah kepentingan umum. Nah, dan sudah jelas kenapa harus dibuat peradilan tata usaha negara ini. Nah, dua tujuan inilah yang merupakan yang terpenting. Yang paling penting lagi adalah kepentingan umum. Kenapa? Karena keputusan yang dibuat oleh pemerintah ataupun penguasa tidak hanya berdampak kepada siapa yang termuat di dalam keputusan tersebut, tapi bagaimana dampaknya kepada pelaksanaan pemerintahan, ya kan? Misal tentang keputusan pemberhentian seorang kepala dinas. Nah, sementara penggantinya belum ada, kan berdampak, ya kan? Ataupun kepala daerah, maka berdampak kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu pelayanan dari pemerintah tersebut. Jadi harus diperhatikan juga kepentingan umumnya ini supaya tidak merugikan seluruh masyarakat. Apabila kita lihat secara normatif, maka bisa kita klasifikasikan tujuan daripada peradilan tata usaha negara ini adalah dua tujuan. Yang pertama preventif dan represif. Tujuan preventifnya adalah untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari aparatur negara, atau dalam istilah Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat negara. Pencegahan secara preventif ini untuk menjaga badan atau pejabat pun untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan rakyat. Nah, jadi untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan daripada aparatur negara. Ya, dia tidak suka
kepada bawahannya pecat, mutasikan misalnya, ya kan? Nah, ini yang tidak dibenarkan. Maka dibentuklah betul. Sedangkan tujuan represifnya adalah apabila ada badan atau pejabat tun yang melawan hukum dan merugikan rakyat, maka perlu diberikan sanksi. Tujuan tersebut juga sejalan dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia, di mana melindungi hak asasi manusia tanpa memandang status warga negara. Ya kan? Nah, jadi tidak ada perbedaan yang harus diperhatikan oleh para hakim dalam menangani sengketa tata usaha negara. Walaupun kaitan yang akan dihadapi adalah penguasa. Ya kan, asumsi kita sebagai masyarakat biasa tidak mungkin ada yang bisa menang melawan pemerintah, kan gitu dia. Asumsi apanya simpel. Namun ini negara, ya kan, walaupun dia pemegang kekuasaan, tapi dia menyadari dia adalah makhluk Tuhan yang banyak kekurangan, kan gitu. Sehingga harus diuji, dan apakah keputusan yang dibuatnya benar atau tidak. Dasar hukum terbentuknya peradilan tata usaha negara yang menjadi tonggak pelaksanaan peradilan tata usaha negara terdapat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 serta dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana lingkup peradilan di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri dari 4 lingkungan peradilan. Yang pertama adalah peradilan agama. Nah, di bawah peradilan agama ini ada pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tinggi agama. Gitu. Kemudian lingkungan peradilan umum. Di bawahnya dia mencakup pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kemudian pengadilan lingkungan militer. Nah, ada pengadilan militer, ada pengadilan tinggi militer. Ini yang sedikit berbeda dengan hukum acara yang lainnya. Jadi militer ini, lingkungan peradilan militer memiliki kitab undang-undang sendiri. Nah, jadi namanya KUHPM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Itu dia. Nah, kalau di sini di mana pengadilannya? Di Jalan Ahanustion. Ya kan, lewat Asrama Haji dekat Pengadilan Tinggi Medan.
Nah, menangani yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Itu peradilan militer. Di luar itu tidak bisa diadili oleh peradilan militer. Jadi peradilan militer ini hanya ada di ibu kota provinsi. Nah, berbeda dengan peradilan agama dan peradilan umum, ada di kabupaten kota. Ibu kota, kabupaten kota, itu dia tetap ada. Nah, peradilan militer ini sama dengan peradilan tata usaha negara. Ya kan? Nah, jadi dia hanya ada di ibu kota provinsi. Begitu. Nah, dasar kekuasaan kehakiman inilah munculnya undang-undang ataupun peradilan tata usaha negara. Di bawah peradilan tata usaha negara sama tadi dengan peradilan yang lainnya, yaitu pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Jadi ingat, peradilan dengan pengadilan itu berbeda. Kalau peradilan itu merupakan kompetensi absolutnya untuk menentukan lembaga peradilan mana yang memeriksa dan mengadili perkara kita yang sedang kita tangani. Sedangkan pengadilan adalah kompetensi relatif, yaitu merujuk kepada para pihak, domisili daripada para pihak ataupun objek daripada sengketa tersebut. Nah, dalam hal ini sengketa tata usaha negara, ya kan, maka dia di ibu kota provinsi. Nama bawahnya adalah pengadilan tata usaha. Jadi untuk menunjukkan lembaganya, peradilan membacanya. Kalau untuk melihat di mana harus mengajukan gugatan, pengadilan dia. Nah, keempat, lingkungan peradilan tersebut berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi atau pada tingkat kasasi. Inilah upaya hukum yang biasa. Ada banding, ada kasasi. Keputusan yang tertinggi itu adalah putusan kasasi. Lembaga peradilan bertujuan menegakkan keadilan dalam kehidupan bernegara. Karena itu, lembaga ini tidak terlepas dari negara. Peradilan ditegakkan berdasarkan satu negara yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan tradisi negara yang diikuti. Dari dasar hukum betul. Dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1980. Nah, selain melalui undang-undang, peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar lahirnya petun adalah yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua adalah AAUPB. Apa itu AAUPB? Ada yang bisa ngasih pendapatnya? Hah? Ayo, kasih masukan supaya jangan ngantuk semua. Supaya aktif. Apa AAUPB?
Ada yang bisa? Lo di sini ada ya, berkurang jumlahnya 8 orang. Kalau di absen, saya absen dulu lah kalau gitu. Ada 9, oh, berarti hampir masuk semua. Saya absen dulu. Cut, is me. Ya, Pak. Hadir. Desi tadi hadir. Dini Harmidina. Hadir, Pak. Ever Skula Sembiring. Ada Ever? Hadir, Pak. Evi Fanny Gultom. Ada. Khairuddin Saputra. Hadir, Pak. Raja Muda. Hadir, Pak. Ruby Tri Wirifandi. Ada Ruby? Wahyu Marolok. Hadir, Pak. Oke, baik. Berarti hanya 2 yang tidak masuk ke dalam ruang Zoom. Izin Pak, Krisna Yudi belum disebut ya Pak? Oh, belum ada di KRS ya? Ada Pak. Dua mata kuliah Bapak. Ya, di apanya berarti di perdata namanya. Gimana Pak? Di hukum acara perdata atau hukum acara petunnya? Di hukum acara peratun juga ada Pak, di perdata juga ada. Nggak ada di sini di portal. Hanya 9. Nah itu. Nanti coba dicek di KRS-nya. Karena di portal hanya 9 orang. Nah, ini saya absen dari portal gitu ya. Bisa nggak ya saya tampilkan portal ya. Nah ini. Nah ada bisa lihat. Di KRS ada Pak, di KRS Nah saya. Inilah dia. Nah, kan hukum acara peratur. Ini nama-namanya Yudi. Nah, hanya 9 orang. Aduh. Ya kan? Belum muncul di portal saya. Jadi kalau belum muncul di portal saya, nggak bisa nanti nilai. Itu saya harus lapor ke Biro Administrasi atau gimana Pak? Atau Iya, lapor ke Biro Administrasi Akademik. Akademik ya Pak ya? Karena kalau enggak, ya nggak ada apa nanti nilainya kan nggak bisa diinput. Oh gitu Pak. Biasanya sudah terconnecting itu langsung yang dari KRS mahasiswa langsung ke apa gitu. Yang di perdata saya belum tahu, nanti coba saya cek ada apa enggaknya. Karena kan mana tahu dia yang di perdata sudah diinput, di petunnya yang belum. Ada kesalahan mungkin,
Bisa jadi uang kuliah belum bayar. Izin Pak, Nah, ini kalau dilihat dari daftar peserta kelas, itu nama Bang Krisna Yudi di hukum perdata ada Pak? perdata ya. Ya, Ya itu makanya, berarti masih di perdata dia ada. Kalau nanti ambil Yudi silakan. Ya kan, tapi nanti saya absen di acara perdatanya. Oh, baik Pak, baik Pak. Nah, makanya itu saya bilang tadi kan, nah, takutnya saya ada ngambil tapi tidak disetujui oleh biro, bisa jadi karena SKS-nya udah melebihi. Oh, gitu. Bisa seperti itu. Kan maksimal dia kan 24 SKS. Iya. Nah, mungkin pada saat ambil lebih. Nah, tapi coba untuk memastikannya diperiksa aja dulu. Baik Ya Pak, kan? bisa konfirmasi ke Ya. akademik. Ya, supaya jangan rugi gitu dia kan. Ya, Nah, tapi ya bisa juga tetap hadir untuk menambah ilmu. Tapi memang seharusnya kalau reguler dia kan tetap ini wajib diambil semua kan. iya Pak. Saya IP kebetulan semesternya berapa? 3,50 Pak. Bisa, seharusnya 24. Berapa mata kuliah sudah dimasukkan? 8 atau 9 ini ya Pak. Oh, bisa jadi itu dua kali 5 10. Seharusnya cukup. Kalau dia 2 SKS. Dan kebetulan yang KRS saya dari akademik Pak. Soalnya kan waktu di portal saya itu tidak ada mata ini semester 6 mata kuliah semester 6-nya. Jadi saya minta tolong ke akademik untuk mengisikan KRS saya gitu. Oh, yaudah coba nanti dipertanyakan. Iya Pak. Salah itu. Jadi kalau memang ngambil dua-duanya. Salah ini. Ya, nggak mungkin lah teman-temannya semuanya ngambil, awak sendiri ya enggak. Ya. Apa salah itu? Pak izin Pak. Ya, siapa Ruby? Saya tadi terkeluar sendiri Pak gara-gara jaringan apa Pak. Oke, udah saya absen. Udah saya absen. Makanya tadi saya lihat chat kan, ada di chat. Ya, maklum memang kita namanya inilah cuaca yang nggak mendukung, bisa kuota atau tempat kita duduk mempengaruhi, dan ada beberapa titik kan lokasi yang blank spot kan, sehingga jaringannya pun tidak tercover kan gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, selain itu, Oke, terima kasih Pak. baik. Nah, dasar hukum peradilan tata usaha negara ada bisa kita lihat di berbagai peraturan pemerintah seperti PP nomor 7 tahun 91 tentang penerapan Undang-Undang nomor 5 tahun 86, PP nomor 43 tahun 91 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaan pada peradilan tata usaha negara. Ini misalnya dari jurisprudensi, surat edaran Mahkamah Agung, seperti SEMA nomor 2 tahun 91 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Jadi banyak dasar hukum lahirnya peradilan tata usaha negara. Nah, ada beberapa istilah atau pengertian yang sangat dasar dan penting diketahui sebelum mempelajari lebih lanjut tentang peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
Nah, jadi tata usaha negara itu sama dengan administrasi negara. Kita sudah belajar kan hukum administrasi negara atau HAN. Kan gitu. Nah, dua, badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Boleh nggak di luar PNS? Boleh. Sepanjang kewenangan yang dilakukannya itu adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, 3, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, satu lagi istilahnya adalah sengketa tun. Yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau tata usaha pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman 4 pengertian dalam Pratun ini sangat membantu dalam mempelajari tentang peradilan tata usaha negara lebih jauh, sehingga bisa melaksanakannya dengan baik dan tepat sasaran. Peradilan tata usaha negara terdiri atas peradilan tingkat pertama yang dibentuk dengan Kepres, sedangkan peradilan tingkat 2 dibentuk dengan undang-undang. Adapun susunan peradilannya terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan peradilan terdiri atas ketua dan wakil ketua, hakim anggota pada pengadilan tinggi tata usaha negara adalah hakim tinggi. Menurut pasal 5 ayat 2, kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan tata usaha negara berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Pengaturan tentang susunan pengadilan ada di bab 2, mulai dari pasal 8 sampai dengan pasal 11. Kemudian ada juga melalui tahapan yang sama dengan pengadilan lainnya, yaitu pertama, banding, dan kasasi. Jadi ada 3 tingkatan, sama seperti peradilan lainnya. Nah, apa saja yang menjadi ciri-ciri khusus peradilan tata usaha negara? Yaitu peran hakim yang aktif, karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. Dalam hal ini maka perlu diatur adanya kompensasi, karena diasumsikan bahwa kedudukan penggugat adalah dalam posisi yang lemah dibandingkan tergugat selaku penguasa pemegang kekuasaan publik. Nah, ini dia. Seperti tadi yang saya katakan bahwa sengketa tun ini adalah yang dilawan badan atau pejabat tata usaha negara, atau bisa diartikan pemerintah ataupun penguasa. Yang namanya pemimpin, penguasa selalu tidak mau dikritik ataupun diprotes segala kebijakan ataupun keputusan yang dikeluarkannya. Namun untuk melaksanakan amanah dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka mau tidak mau pemerintah harus legowo untuk diuji
acara peradilan terkait dengan keputusan yang diterbitkannya. Nah, sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas, yaitu hakim bisa bebas menentukan atau meminta kepada para pihak bukti-bukti apa saja yang perlu dilampirkan dalam pemeriksaan perkara tun. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan membawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang. Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. Maksudnya bagaimana? Ya, misalnya penggugat menang gitu. Nah, maka instansi-instansi yang terkait, misalnya ya pemberhentian, berarti ada BKD kan gitu. Nah, BKD ini kan tidak digugat di dalam sengketa tuh, karena bukan dia yang mengeluarkan keputusan kan gitu. Nah, kepala dinasnya misalnya. Nah, jadi BKD harus tunduk gitu ya, ataupun kementerian harus tunduk kepada putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Kesembilan, kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan yang lainnya. Nah, jadi harus bisa terjadinya persamaan kedudukan, keseimbangan itu. Apa perbedaan peradilan tata usaha negara dengan peradilan perdata? Dalam peratun selalu tersangkut baik kepentingan umum maupun kepentingan perorangan. Dalam proses peratun yang selalu menjadi pokok permasalahan adalah mengenai sah tidaknya penggunaan wewenang. Penggunaan wewenang pemerintah, badan atau pejabat tata usaha negara publik. Yang kedua, tujuan dari gugatan peratun adalah selalu untuk memperoleh keputusan hakim yang menyatakan keputusan yang digugat tidak sah atau batal. Berbeda dengan peradilan perdata, mengabulkan atau menolak kan gitu, menghukum atau memerintahkan. Kalau dia putusan hakim perdata, kalau hakim petun nah, berbeda dia dengan peradilan perdata. Dia petun mengenai sah atau tidaknya, menyatakan putusan nomor sekian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menyatakan batal atau tidak sah keputusan nomor sekian, memerintahkan tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini. Seperti itu. Dalam proses petun tidak dikenal gugatan rekompensi atau menggugat balik maupun pembarengan beberapa gugatan bersamaan. Nah, kalau di petun ada dikenal
Nah, bayangkan kalau seandainya tergugat itu pemerintahan atau presiden, digugatnya balik masyarakat yang tergugat, kan terjadi apa namanya, kekejaman lah kalau saya katakan. Pemerintah yang tidak mau disalahkan, misalnya kan, digugatnya balik minta ganti rugi, itu wajib ditolak oleh majelis hakim. Dalam proses peratun terdapat keseragaman dan kesederhanaan, dalam arti agar acaranya hanya terdiri dari acara biasa dan acara-acara khusus yang berupa penyelesaian perkara dengan acara cepat. Penyelesaian perkara dengan acara singkat, baik berbentuk proses proses negara maupun proses perlawanan. Yang keempat, pemeriksaan yang dilakukan selama proses berjalan adalah bersifat kontradiktoir, masing-masing mempertahankan pendiriannya, pendapatnya dengan unsur-unsur yang bersifat inquisitoire. Dan hakim itu adalah dominus litis, dia sendiri yang melaksanakan pemeriksaan, dia yang mengadministrasikan serta menimbang-nimbang jalannya proses. Dalam proses peratun dapat dikatakan tidak berlaku otonomi pihak-pihak yang bersengketa. Hakim itu tidak bersifat leads the lead seperti pada hakim perdata. Nah, yang terakhir adalah dalam sengketa itu berlaku satu asas bahwa selama suatu keputusan tata usaha negara itu tidak gugat, maka ia harus dianggap sah menurut hukum. Keputusan itu semacam ini selalu berlaku sah dan memperoleh kekuatan tetap kalau tenggang waktu yang untuk menggugat telah lewat tanpa adanya suatu gugatan yang diajukan terhadapnya. Dalam proses petun berlaku asas pembuktian bebas yang terbatas, artinya para pihak bebas mengajukan gugatan tapi hakim membatasinya. Dalam hukum acara tun berlaku prinsip beracara dengan tulisan. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau kita diskusikan sejenak? Izin Pak bertanya Pak. Silakan, Bayu. Sebelumnya ini kan pertama kali kami juga belajar tata usaha negara. Sebelumnya kan belum ada nih mata kuliah tata usaha negara. Nah, yang mau dipertanyakan di dalam tata usaha negara ini sebenarnya membahas tentang permasalahan apa itu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, yang dalam tata litigasi ratun ini untuk hakim itu apakah ada kriteria khusus atau sama seperti hakim-hakim pada umumnya di pengadilan negeri Pak untuk pemilihannya? Oke, baik. Yang lain ada? Sudah ada. Nah, jadi hukum acara peratun mata kuliahnya dengan litigasi hukum peratun itu ternyata berbeda.
kan. Nah, hukum acara peratun kita berbicara teori lahirnya, ya kan, definisi-definisi, proses-prosesnya, kan gitu. Nah, sedangkan di litigasi hukum peratun itu bagaimana cara membuat dokumen-dokumen persidangannya. Nah, saya pun baru di Pancabudi ini ada terjadi perbedaan, ya kan, dua mata kuliah dia untuk petun ini. Jadi litigasi dengan hukum acara berbeda. Nah, tadi saudara tanyakan si Khair, ya kan, belum pernah ini belajar hukum tata usaha negara. Ini tadi kan saya katakan, nih, tata usaha negara adalah administrasi negara. Nah, apakah saudara sudah belajar hukum administrasi negara? Nih, saya merahi. Udah belajar atau belum? Hukum administrasi negara. Gimana, Wahir? Udah pernah belajar? Udah, Pak. Kalau hukum Nah. administrasi negara itu semester 2. Iya. Apakah dia sama dengan itu, Pak? Hukum Nah, administrasi negara. baik. Jadi di dalam hukum administrasi negara, saudara belajar bagaimana negara dalam melaksanakan tugasnya, urusan pemerintahannya, bagaimana melakukan pelayanan kepada masyarakat, kan gitu. Nah, bagaimana hubungan horizontal maupun vertikal kepada pemerintah pusat maupun ke bawahnya, kan gitu dia. Nah, terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh HAN ini, ya siapa yang melakukan HAN ini? Yaitu badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi tata usaha negara itu sama dengan HAN. Nah, jadi yang kita teliti adalah yang dipermasalahkan adalah kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara itu. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Nah, makanya di dalam tata usaha negara ini tidak lagi membahas mengenai administrasi negara. Karena kita dianggap sudah memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi dari seorang pejabat. Katakanlah aparatur negara, kan gitu dia. Nah, tadi sudah ada juga di slide ini. Nah, ini gitu. Aparatur negara. Nah, jadi segala tindakan-tindakan hukum yang dibuat oleh aparatur negara inilah yang perlu kita uji. Contohnya, dia sudah bekerja bagus, tiba-tiba dimutasi ataupun dipecat. Nah, bisa dia komplain. Nah, prosedur dalam menerbitkan SK inilah yang perlu kita uji. Gitu. Nah, surat keputusannya itulah yang perlu kita uji. Produk yang dihasilkannya itu yang perlu diuji. Tetapi syaratnya adalah keputusannya bagaimana? Ini. Yang bersifat konkret, individual, dan final. Nah, ini baru bisa dijadikan sengketa tata usaha negara. Jadi memang iya, kalau banyak mahasiswa mengatakan, Pak, kami belum pernah belajar hukum tata usaha negara ini.
sebenarnya sudah secara tidak langsung belajar, yaitu di hukum administrasi negara. Nah, itulah semuanya. Nah, jadi kalau ada buku tata hukum acara TUN yang tebalnya agak segini, warna merah putih, nah di bab 1 sampai bab 5-nya kalau saya tidak salah itu membahas tentang administrasi negara. Nah, setelah itu babnya barulah membahas bagaimana prosedur ya kan beracara di petun. Nah, seperti itu dia. Jawabannya Khair. Jadi yang dipermasalahkan adalah mekanisme dalam membuat suatu kebijakannya ataupun keputusan yang bersifat konkret, individual dan final, kan gitu. Itu dia. Jadi dia Pak, hukum apa ini tadi? Acara tata usaha negara ini dia membahas tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin menyeleneh, mungkin ada menyeleneh seperti itu, atau ada nanti beberapa hal-hal yang sengketa sengketa dari kebijakan pemerintah tersebut gitu Pak. Nah, jadi yang dibahas adalah bagaimana kita membatalkan keputusan tata usaha negaranya. Jadi keputusan tata usaha negaranya yang dibatalkan harus memenuhi 3 sifat ini. Konkret, nyata, individual. Berarti ditujukan kepada satu orang. Harus jelas kepada siapa ditujukannya. Di dalam surat itu, dalam keputusannya harus jelas. Ini untuk siapa keputusannya. Nah, dan final, ya kan, bisa diberlakukan. Jadi kalau dia keputusan yang bersifat umum, itu tidak bisa dijadikan sengketa. Misalnya, ya membatalkan undang-undang, nggak bisa kan, sudah ada Mahkamah Konstitusi. Kemudian misalnya penentuan retribusi dalam mengurus IMB atau mengurus sertifikat hak milik, nah itu nggak bisa, ya kan? Nah, keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tentang SKUM, artinya biaya berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, artinya nggak bisa. Jadi dia harus memenuhi 3 sifat ini, yaitu individual. Nah, jadi nanti itu akan kita bahas. Tidak semua objek-objek daripada keputusan tata usaha negara itu bisa dijadikan objek sengketa. Makanya di sini kan definisinya baca. Sengketa itu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai, nah ini kata kuncinya, sebagai akibat dikeluarkannya TUN. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Berarti sudah jelas siapa orangnya yang mau, baik individu maupun badan hukum perdata, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang mau kita bahas. Jadi untuk membedah daripada kasusnya, itulah di mata kuliah litigasi hukum petun. Nanti kalau kita bahas di sini, ya kan cepat kali nanti. Dosennya di hukum acara litigasi nanti nggak ngajar, karena berhubung saya juga yang ngajar. Nah, hukum litigasinya, tapi nggak masalah, ya kan, biasanya udah lupanya itu nanti setelah masuk semester berikutnya kan gitu.
nggak masalah, nanti kita singgung-singgung sedikit ya. Itu. Jadi bukan seluruh yang dibuat oleh pemerintah yang kita uji di pengadilan, tidak. Nah, yang sifatnya individual aja. Jelas kepada siapa keputusan tersebut dikeluarkan. Begitu dia. Yang lain mana ini? Kok diam-diam baik, ngopi ngapa ini? Udah malam ya kan, dengan tuh. Atau belum pada makan malam. Ya kan? Nah, memang cocoknya ke kelas Tadi malam ini. yang satu lagi tadi Pak mengenai hakim di Tun ini gimana tuh Pak? Apakah dia memang disahkan oleh Mahkamah Agung seperti halnya di pengadilan negeri atau di pengadilan agama atau berbeda Pak cara pemilihan hakimnya? Nah, ini kan tadi sudah dibilang bahwa peradilan tata usaha negara itu di bawah Mahkamah Agung. Nah, dalam proses rekrutmennya hakim itu ya sama ditetapkan oleh Mahkamah Agung pemilihannya. Yang berbeda adalah pada saat ujian kompetensinya gitu ya. Nah, ketika saudara nantinya mau mencoba calon hakim, itu hanya ada 3 yang dicari. Militer enggak. Karena kalau peradilan militer itu hakimnya dari TNI itu sendiri. Berpangkat minimal mayor ke atas. Nah, jadi nggak bisa kita jadi hakim di peradilan militer. Nah, harus apa dulu? Minimal pangkatnya mayor. Mayor ke atas. Kalau polisi kompol lah dia. Kalau di peradilan tata usaha negara pada saat ada CPNS hakim, dia akan dibagi peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Kalau peradilan umum yang kita kuasai adalah hukum perdata dan pidana. Nah, peradilan tata usaha negara adalah mengenai hukum administrasi negara, yaitu hukum tata usaha negara. Di situ saja dia perbedaannya. Kalau dia peradilan agama, dia harus pandai membaca kitab kuning. Kitab kuning itu Arab gundul. Tidak ada harokatnya, tidak ada tasdinya. Atas bawahnya tidak ada. Nah, itu. Dan dia merupakan harus lulusan hukum Islam untuk peradilan agama. Nah, di Pancabudi tidak ada konsentrasi hukum Islam, kalau saya lihat. Nah, kalau ada konsentrasinya hukum Islam, dia bisa mencoba di peradilan agama. Nah, itu dia. Di USU ada konsentrasinya hukum Islam. Walaupun induknya aja ilmu hukum, tetapi pada saat dia konsentrasinya, dia ambil hukum Islam, dia bisa mencoba di peradilan agama. Jadi tidak harus melalui UIN, kan gitu, Universitas Islam Negeri, atau IAIN, atau STAI, kan gitu, Sekolah Tinggi Agama Islam. Nggak harus. Yang penting konsentrasinya adalah hukum Islam, yang memahami tentang Al-Quran dan hadis. Itu untuk peradilan agama. Bedanya, untuk membedakannya, kalau peradilan umum, toganya, lesnya berwarna merah. Peradilan agama, lesnya ini warna hijau. Sedangkan petun, dia warna biru. Dan jumlah rekrutmennya itu nggak banyak. Karena kebutuhan peradilan tun dengan peradilan lainnya itu tidak banyak, tidak signifikan lonjakannya seperti peradilan agama dan umum. Nah, peradilan umum dan agama ini yang sering kejar-kejaran. Apalagi kalau di peradilan agama, ya 1 tahun itu bisa 3.000 sampai 4.000 perkara. Dan 80%-nya adalah perceraian.
Nah, jadi pabriknya janda dan duda ya di pengadilan agama. Nah, jadi mana tahu ada yang mau nyari jodohnya buy one get one, pergilah ke pengadilan agama, ya kan? Nah, buy one get one ya kan, beli satu dapat satu ya kan, beli emaknya ada anaknya gitu ya. Nah, tergantung mau buy one get two, three bisa ya kan. Nah, tergantung dia janda anak berapa kan gitu. Itu dia. Ya paling banyak perceraian itu kalau saudara teliti atau saudara sering main ke pengadilan agama itu rentangnya 35 ke bawah itu yang paling banyak, ya kan? Kalau 40 ke atas, 35 ke atas itu ya bisa dihitung lah. Tapi yang nggak bisa dihitung tuh 35 ke bawah karena itulah pucuk dia ya kan, dicoba kemampuan pada saat mau berumah tangga coba-coba aja lah kan gitu. Kalau enak dilanjuti, kalau nggak enak udah ganti ya kan. Itu dia. Jadi rekrutmennya sama dengan peradilan lainnya, hanya berbeda pada saat kompetensi untuk pembidangannya. Mudah-mudahan saudara tamat ini semester 4 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Mudah-mudahan bisa. Biasanya 2 tahun sekali ada pembukaan untuk cakim. Nah, kemarin di 2020, berarti kemungkinan 2021 semalam. Semalam 2021, penempatan tahun ini, ya kan, pembukaannya 2021, tapi SK-nya 2022. Berarti kemungkinan di 2024 nantinya. 2024 atau 2025, mudah-mudahan ada buka untuk hakim. Kalau mau yang aman, ambil peradilan umum. Kalau tidak, ya kalau mau persaingannya cukup ketat, karena kuotanya sedikit. Hakim petun itu hanya diambil seluruh Indonesia paling hanya 50 orang. Dari peserta mendaftar ratusan. Sedangkan di peradilan umum, itu jumlah yang diterima bisa 1.000 orang. Hampir sama dengan peradilan agama. Nah, banyak dia. Ya kan? Nah, petun aja yang sedikit. Saya dulu pernah coba, tapi saya kalah di ranking. Itu dia. Mungkin kalau kemarin sedikit saja masuk dia ke 50 besarnya, kan? Ini 50 seluruh Indonesia, bukan hanya Sumatera Utara, seluruh Indonesia yang diterima 50 orang. Nah, itu jadi benar-benar ya yang nilainya yang luar biasa kan. Nah, ya kan ada untuk bahasa asingnya. Saya lemah di bahasa asing. Dan gitu kalau potensi akademiknya ya mudah-mudahan. Dan gitu. Nah, kalau di ranking aja sedikit nilainya. Kalau nilainya jadi ya nggak masuk gitu dia. Mungkin kalau di peradilan umum saya sudah nggak ngajar sekarang gitu dia. Nah, kalau di ngambil peradilan umum. Nah, tapi karena saya ngambil di petun, saya berarti memang Allah menyuruh saya untuk mengajarkannya saja. Tinggal nanti saudara yang mencoba kembali untuk coba di petun kan gitu ya. Nah, saya itu tadi kelemahan kita memahami bahasa. Bahasa Indonesia aja kurang paham, apalagi bahasa orang bule ya kan. Nah, itu dia. Jadi skornya agak lebih tinggi untuk di petun itu bahasa Inggrisnya daripada di peradilan umum. Nah, jadi seperti itu dia keunikannya. Tapi untuk kalau ditanya ya kan, ini apanya saja, mana Pak yang lebih cepat kaya? Ya peradilan umum. Hakim peradilan umum daripada petun. Nah, itu dia. Ya kan? Nah,
Karena petun itu ya hanya melawan pemerintah, ya kan, menguji administrasi. Orang yang suka baca itulah yang hobi di petun. Kalau dia umum tidak, dia hanya melihat dari fakta persidangan. Nah, petun walaupun di fakta persidangan udah apa, tapi begitu aturannya tidak sesuai ya bisa dia tolak undang-undang gugatan itu. Oke, ada lagi? Sudah mau dekati jam 10. Cukup ya, saya rasa. Oke, baik, kita jumpa lagi nantinya pada pertemuan selanjutnya. Selamat beristirahat. Bagi yang belum makan, silakan makan. Atau tadi udah ada yang belajar sambil makan, itu yang kata Roma Irama terlalu, ya kan? Karena kawannya nggak dibagi, makan sendiri dia. Kan gitu dia. Baik, terima kasih atas waktunya semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.